Rasio berikutnya dari rasio aktivitas adalah yang disebut dengan average age of inventory atau disebut juga dengan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur persediaan ini dihitung dengan menggunakan formula 365 dibagi dengan inventory turnover. 365 ini menunjukkan jumlah hari dalam 1 tahun. Apabila inventory turnover-nya adalah 4, maka rata-rata umur persediaan di dalam perusahaan adalah 365 dibagi 4, kurang lebih sama dengan 91 hari. Artinya bahwa perusahaan mampu menjual persediaannya adalah dalam waktu 91 hari sejak pembeliannya. Nah, 91 hari untuk aset tertentu bisa jadi ini adalah merupakan periode yang cukup lama. Karenanya untuk jenis persediaan tertentu tentunya di-expect atau diharapkan inventory turnover-nya tidak hanya 4, terlebih-lebih apabila persediaan tersebut adalah kategorinya cepat rusak ya. Karenanya setiap perusahaan atau industri yang berbeda akan mengharapkan suatu tingkat inventory turnover yang berbeda. Selanjutnya adalah yang disebut dengan average collection period. Average collection period ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menagih piutangnya. Average collection period atau periode penagihan piutang secara rata-rata ini dihitung menggunakan formula piutang dibagi dengan hasil penjualan bersih dibagi dengan 365. Semakin average collection period itu semakin pendek, ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menagih piutangnya dalam periode yang lebih cepat. Rasio berikutnya adalah average payment period. Average payment period ini menunjukkan rasio yang menunjukkan rata-rata umur pembayaran terhadap utang dagang. Karenanya average payment period atau rata-rata periode pembayaran itu dihitung dengan menggunakan formula utang dagang dibagi dengan penjualan per tahun dibagi dengan 365 ya. Average payment period atau rata-rata periode pembayaran tentunya semakin pendek juga adalah semakin baik. Kemudian rasio selanjutnya yang disebut dengan total asset turnover. Total asset turnover ini merupakan rasio yang dihitung dengan membagi hasil penjualan bersih dengan total aset. Total asset turnover ini juga digunakan untuk menganalisa produktivitas dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin aset turnover-nya adalah semakin rendah, tentunya ini adalah semakin baik. Berikut ini adalah contoh dari laporan keuangan perusahaan, kemudian bagaimana rasio ataupun kondisi dari rasio yang bisa kita lihat dari laporan tersebut. Rasio berikutnya adalah yang disebut dengan financial leverage ratio. Financial leverage ratio ini terdiri dari beberapa rasio. Yang pertama yang disebut dengan rasio utang atau debt ratio. Rasio utang atau debt ratio ini merupakan rasio yang dihitung dengan membagi total liabilities dengan total asetnya. Ya, jadi total liabilities dibagi dengan total aset. Kemudian berikutnya adalah yang disebut dengan times interest earn ratio. Time interest earn ratio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga yang timbul karena pinjamannya.
Time interest earn ratio ini merupakan rasio yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan bunga, ya, bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar bunga juga adalah semakin tinggi.